Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Ferdiansyah. Alhamdulillah ya Allah teman-teman, kali ini saya mendapatkan video cuplikan yang sangat bermanfaat banget. Ini isinya daging semua nih pembicaraannya ini pembicaraan dua hamba Allah yang luar biasa ilmunya ya. Yang pertama itu Dr. Zadul Akbar, yang kedua adalah salah satu gurunya yaitu adalah Profesor Erfizal AM Zuhud. Teman-teman bisa browsing-browsing ya, siapakah sosok Profesor Erfizal AM Zuhud ini. Ini saya benar-benar excited banget lah gitu. Saya sangat bahagia banget gitu ya bisa dapatkan cuplikan video ini, terus juga bisa saya share juga ke teman-teman sekalian, karena saya yakini cuplikan video ini sangat-sangat bermanfaat banget untuk kita semua. Nah yuk kita sama-sama dengarkan yuk pembicaraan antara Dr. Zadul Akbar dengan Profesor Erfizal AM Zuhud. Nah ini video teman-teman ya, kita sama-sama lihat teman-teman ya. Di pengalaman beliau terkena asam lambung. Kira-kira dari eksperimen pendapat dan dokter sekalian, apa obat lambung yang tanaman yang paling manjur untuk asam lambung? Ini pembahasannya khusus lambung teman-teman. Silakan. Dokter Manilai dong. Prof aja Prof. Saya bagian murid ini. Sangat berguru sama dokter saya. Masya Allah, tabarakallah ya kata Profesor Erfizal, saya berguru sama Dr. Zadul Akbar karena gitu. Masya Allah, begitu tawaduk banget profesor ini. Baik, bismillah. Ya sebenarnya masalah lambung itu masalah yang sangat mudah sebenarnya ya. Cuman masalahnya adalah orang banyak sudah punya doktrin ya dengan masalah lambung ini dari apa-apa informasi yang didapatkan. Contoh mungkin ya, kalau saya ditanya apa obat buat orang asam lambung, jawaban saya puasa. Lo kok puasa? Ya iyalah puasa, karena puasa itu bisa menyeimbangkan lagi asam lambung. Lo kok bisa begitu? Karena memang dia menyeimbangkan asam lambung. Cuma masalahnya dia kan bilang kalau saya nggak makan saya sakit. Ini kan doktrin ya. Nah doktrin seperti ini ya, sebenarnya ketika dia sudah mengalokasikan waktu dia untuk puasa, artinya misalkan waktu dia sahur ya, sahur itu adalah waktu kita memberitahu tubuh kita bahwa tidak ada lagi makan untukmu hari ini sampai sore, sehingga tubuhnya tenang, asam lambung nggak keluar, kan gitu. Ya, ini saya cut dulu teman-teman ya, saya pause dulu karena ini mau saya bahas sedikit teman-teman ya. Ini saya setuju banget dengan Dr. Zadul Akbar. Beliau mengatakan penyakit asam lambung ini sebenarnya sangat mudah, gampang untuk diobati. Ini saya sepakat banget teman-teman. Kenapa? Karena saya udah mengalaminya gitu loh. Asalkan kita bisa untuk menjaga keseimbangan asam lambung kita bisa menjaga siklus enzim dalam tubuh kita, dalam pencernaan kita, insya Allah kita pasti akan sembuh. Nah, kenapa kita nggak sembuh-sembuh? Terkadang kita selalu mengkonsumsi makanan yang selalu memicu asam lambung. Nah, bagi saya teman-teman lambungnya udah sensitif, lambungnya sudah error, ditambah lagi kita makan yang enggak, akhirnya nanti asam lambung akan semakin bertambah, semakin banyak. Itu nanti akan merusak kesehatan lambungnya. Nah, ini saya sangat sepakat banget teman-teman. Nah, ini yang kedua masalah soal puasa teman-teman. Ini saya setuju banget nih. Kadang-kadang kita merasa aneh ya, di luar akal nalar sehat kita gitu ya. Kenapa sih kalau seandainya kita nggak hari puasa, hari-hari biasa gitu ya, setiap 2 jam sekali itu kita pasti lapar banget. Pasti itu kayak ngisep gitu ya lambung ini ya, kayak nggak nyaman gitu ya, kayak kelaparan banget gitu ya. Nah, ini saya sepakat banget nih sama gurunda kita Dr. Zadul Akbar bahwa mengatakan itu sepertinya kita udah memberikan perintah ke tubuh kita bahwa tidak ada lagi makan untukmu wahai tubuhku dari pagi nanti sampai ke sore hari pas saat kita berbuka puasa gitu ya. Nah itu kita kayaknya udah memberikan perintah ke tubuh ini. Jadi pas lagi waktu kita jam 10, jam 12, tubuh ini pun juga kayaknya nggak rewel, nggak yang minta makan gitu ya. jadi dia kayaknya udah tahu gitu loh bahwa kita nggak akan lagi masukin makanan ke mulut kita ini sampai sore hari. Aneh ya. Giliran kita puasa kuat, tapi kosannya nggak puasa kayaknya mau harus makan terus gitu ya. Nah jadi teman-teman, bagi kalian yang memiliki gangguan lambung ya, yuk kita ikuti saran dari Dr. Zadul Akbar bahwa lebih baik kita berpuasa, istirahatkan dulu pencernaan kita sehari atau 2 hari gitu ya, seperti kayak puasa Senin Kamis gitu ya. Oke, yuk kita tonton lagi ya cuplikan berikutnya ya. Lalu setelah itu gimana ya, kita ikutin protokolnya Nabi. Ya, protokol Nabi itu bahwa makanan terbaik yang beliau konsumsi ketika berbuka puasa adalah kurma. Maka setiap hari orang yang kena asam lambung jangan pernah putus makan kurma itu dulu. Ya, kenapa kurma? Karena kurma, Bapak Ibu mungkin tahu bakteri Lactobacillus ya. Bakteri Lactobacillus adalah salah satu bakteri baik ya, probiotik.
ya, yang ada di salah satu produk yang kita kenal gitu kan, itu makanan dia itu tuh spesifik sekali, ada asam amino, ada mineral, ada macam-macam, dan makanan itu ada pada kurma. Jadi orang yang sakit emah, ya ada masalah lambung, coba mulai rutinkan makan kurma dan kunyah kurmanya, bukan minum sari kurma tapi makan kurma. Oke. Ya. Nah, ini teman-teman, kita sekarang ngebahas soal kurma ya teman-teman ya. Saya punya pengalaman dulu pada saat lagi saya parah-parahnya nih, lagi sensitif banget nih gitu ya. Saya punya pengalaman ada beberapa kurma yang tidak bisa saya makan. Ada beberapa kurma yang mungkin tidak cocok pada diri saya gitu loh. Nah, setelah saya riset sendiri, introspeksi sendiri, ternyata setiap kurma yang saya makan terlalu manis itu menimbulkan sensasi yang nggak enak di lambung saya. Ya mungkin karena lambung saya terlalu sensitif kali ya, mungkin terlalu parah kali dulu sakit saya kali ya. Jadi begitu kena yang manis-manis agak sedikit perih di lambung saya. Begitu juga dengan madu. Kalau madu yang terlalu manis banget tuh kayaknya langsung bereaksi gitu loh di lambung saya ini. Nah, akhirnya saya mendapatkan solusinya. Saya konsumsi kurma yang nggak terlalu manis, seperti kurma Tunisia gitu ya. Itu kan kurma-kurma yang nggak terlalu manis. Nah, ada pun juga dulu pernah saya coba konsumsi kurma yang ada kan tuh kurma yang kulitnya tuh agak sedikit keras ya. Ada kayak tekstur keras gitu kurmanya ya, kayak seperti kurma Halas, terus kurma Lulu. Nah, itu kan kurmanya yang ada kulitnya agak keras. Nah, dulu saya konsumsi itu pun juga pernah juga saya kayak agak rasa-rasa nggak enak gitu. Nah, akhirnya saya tahu caranya, ternyata kalau kurma yang ada kulitnya yang agak sedikit keras, saya mengunyahnya agak lebih lama. Jadi saya benar-benar halus banget, saya hancurin banget di mulut. Setelah halus baru saya telan. Nah, itu alhamdulillah saya pakai cara itu nggak ada reaksi lagi. Dan memang benar kurma itu sangat bagus banget untuk kesehatan lambung kita. Jadi teman-teman silakan untuk menilai diri sendiri. Kalau ketemu kurma yang kulitnya agak keras, teksturnya agak keras seperti kurma Halas atau Lulu, kalian kunyah dulu sampai halus baru telan. Atau kalau seandainya kalian ketemu dengan kurma yang agak terlalu manis, lihat nih kalau lambung kalian agak sensitif, makanya dikit aja gitu ya. Tapi kalau seandainya lambung kalian aman ya silakan hajar aja terus gitu loh, banyak-banyak ya. Nggak apa-apa. Sering-sering konsumsi kurma bagus banget teman-teman. Saya setuju dengan Dr. Jalal Akbar, kurma sangat-sangat bagus banget. Dan itu juga membuat kita jadi berenergi, membuat kita jadi apa ya, nggak gampang lemas gitu teman-teman ya. Oke, yuk kita lihat lagi cuplikan berikutnya. Kemudian apalagi yang kita bisa berikan kepada orang-orang dengan asam lambung ya. Salah satu herbal terbaik yang saya biasanya berikan pada orang-orang yang terkena asam lambung adalah jahe sama pandan. Jahe dipotong-potong ya, dirajang itu, masukkan air panas, kasih pandan, tutup sebentar, terus kasih madu. Ya, itu juga salah satu yang bisa memperbaiki asam lambung. Ya. Tambah lagi juga kalau mungkin mau ditambah lagi, bisa diberikan asupan-asupan makanan-makanan yang hangat ya, makanan-makanan hangat yang penuh rempah kayak sup-supan ya. Sup-supan tapi banyak bumbunya di situ, ada kayu manisnya, ada cengkehnya ya, ada apalagi itu ibu paham bawang putihnya gitu kan. Itu sangat baik untuk lambung. Jadi kalau ada lagi makan sup, mengkonsumsi sup, jangan makan isinya doang, airnya juga diminum, karena airnya itu mengandung banyak sekali sari-sari dari herbal-herbal yang diperlukan untuk memperbaiki asam lambung. Asam lambung itu sebenarnya simpel sebenarnya ya. Kenapa itu jadi masalah? Karena orangnya cemas terus gitu kan. Nah nih teman-teman, dengar nggak tuh? Sebenarnya simpel. Kenapa jadi masalah cemas terus? Jadi itu akibat pemicunya teman-teman ya. Kalian cemas terus, jadinya lambungnya naik terus. Ada yang bilang sama saya, Mas udah jaga pola makan nih, kenapa saya kumat-kumatan ya? Yuk perhatikan cemasnya. Pasti kalian sering lose control gitu ya, kalian pasti akan bablasan gitu ya, bawanya pikirannya cemas, panik, suka banyak angan-angan, rawanya enggak, mendiagnosa diri sendiri, aku sakit itu. Ya untuk apa teman-teman? Itu sangat-sangat nggak bagus banget yang kalian pikirkan. Itu buang jauh-jauh deh pikiran seperti itu. Jangan suka cemas-cemas ya. Jadi kalian harus lawan itu ketakutan, harus lawan itu cemas. Itu juga demi kesehatan tubuh teman-teman sekalian gitu ya. Nah, yang berikutnya saya mau ngebahas soal pandan. Jadi dulu saya pernah, ya karena saya sok tahu kali ya, saya nggak mengikuti rulesnya, nggak mengikuti dosisnya gitu. Jadi saya dulu pernah buat pakai satu helai pandan gitu tuh, panjang segini kan pandannya kan. Jadi saya pakai satu helai gitu. Terus saya masukin deh tuh dengan jahe, saya rendam deh tuh dengan rempah-rempah yang lain gitu ya. Akhirnya saya coba kok lemes banget teman-teman. Saya jadi kayak tenaga tuh kayak hilang gitu, kayak wah pokoknya lunglai banget lah. Itu saya merasa shock juga kan, kok aku jadi kayak gini ya, kok aku jadi kayak
mati rasa gitu loh, lemes banget, nggak berdaya gitu. Akhirnya saya lihat-lihat lagi deh ini artikelnya, kok malah jadi begini ya, kok malah jadi nggak enak ya ini ya, lambung saya ya. Cuman saya dulu berpikiran gini, nggak mungkin loh, ini dokter loh yang ngomong ini, jadi nggak mungkin dokter mengarahkan hal yang nggak bener nih gitu loh. Akhirnya saya lihat, saya cari-cari gitu artikel tentang pandan, ternyata emang pandan itu punya kandungan namanya sedatif, yaitu adalah kandungan untuk penenang gitu loh. Oh, jadi saya bilang ya ampun, wajar deh kalau sana jadi saya kayak sedikit ngefly gitu sedikit kayak asoy gitu jadi bawaannya enteng kayak begitu. Ternyata oh ternyata pandan ini punya kandungan namanya sedatif, itulah yang membuat kita jadi kayak lemes. Ternyata untuk mengkonsumsi pandan tersebut dengan rempah yang lain, jahe yang lain, hanya cukup dikit banget teman-teman ya, kurang lebih kayak satu telunjuk ini bagi 3 gitu loh, satu telunjuk ini dipotong bagi 3 begitu. Jadi sangat-sangat dikit sekali gitu loh, dicelupin ke satu gelas ukuran 330 ml. Udah gitu juga pandan ini cocok banget bagi teman-teman sekalian yang memiliki gejala susah tidur. Kan ya biasalah ya yang namanya penyakit mental illness nih kan, gangguan mental ini membuat kita sulit tidur, membuat kita selalu terjaga, sebentar-bentar kebangun. Ya kayak tadi, karena bahwa kita was-was terus, pikiran kita cemas terus, hati kita nggak tenang. Jadi ya begitulah efeknya. Jadi begitu kita mau istirahat, tiba-tiba langsung terjaga, baru mau tidur tiba-tiba langsung kaget bangun lagi. Ya itu hal yang lumrah banget. Nggak pun juga orang yang kena anxiety, orang normal pun begitu. Orang normal yang dikejar utang, pasti malam-malam bangun dia tuh kan, pasti tidurnya nggak nyenyak gitu. Aduh, aku dikejar-kejar utang nih. Aduh, nanti aku bentar lagi jatuh tempo nih. Pasti malamnya nggak tidur nyenyak. Ya begitulah. Udah manusiawi kejiwaan kita ya gitu istilahnya ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Nah, bagi teman-teman yang merasa tidur sehari tidak tercukupi, nah kalian bisa mengkonsumsi pandan dan jahe ini sebagai untuk alternatif penenang kalian untuk tidur malam. Oke? Yuk kita lihat lagi berikutnya. Dan salah satu makanan untuk menenangkan hati, menenangkan pikiran yang Nabi kita SAW jelaskan adalah kalbina. Kalbina itu tepung gandum. Ya, itu coba di browsing aja tuh banyak. Kalbina itu nanti bisa dibuat kayak makanan penganan, dan itu dia padat sekali tuh, insya Allah padat sekali, dan dia juga bisa menenangkan lambung ya kalbina. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira mungkin cukup. Nah teman-teman, ini kita berbicara soal talbina nih. Saya dulu pernah juga punya pengalaman sama talbina ini. Saya dulu pertama kali nyoba, ya tadilah ya kalian mungkin balik lagi ke lambung saya yang terlalu parah banget. Begitu saya makan talbina itu, kan pagi-pagi tuh saya sarapan pakai talbina campur buah, campur kurma, saya ganti-gantilah menu biar nggak bosan gitu loh. Cuma pas lagi saya habis makan talbina, kok rasanya saya ada reflux gitu ya, kayak ada mulai muncul GERD-nya gitu, panas gitu di dada gitu. Saya agak bingung, padahal kan ini talbina ini kan untuk lambung, untuk pencernaan, kok saya malah timbul sensasi ya gitu. Saya mikirnya gitu. Ternyata saya salah untuk pembuatannya. Jadi dulu saya cuma hanya siram pakai air panas doang. Jadi saya aduk-aduk pakai air panas. Dan ternyata kalau mau ya mungkin ya bagi yang tidak terlalu parah mungkin bisa seperti itu. Cuman karena saya mungkin dulunya terlalu parah, jadi pas lagi saya pakai air panas itu kayaknya bereaksi gitu di lambung saya. Alhasil saya coba dengan cara dimasak beneran tuh. Jadi saya masukin air, terus saya panasin di pin kompor, saya aduk-aduk sampai hasilnya seperti bubur. Nah, pada saat saya pakai cara seperti itu, baru deh lambung saya aman. Dan itu enak banget teman-teman, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Allah memberikan kita segudang makanan sehat yang untuk kebaikan diri kita gitu ya. Nah itu saya makan konsumsi talbina itu saya makan pada saat sarapan pagi sekitar jam 6 atau jam 7 gitu. Saya pakai campur buah-buahan, dan itu saya bisa bertahan kenyang sampai jam 10, baru saya makan berat, makan pagi nasi gitu ya istilahnya, pakai lauk pauk gitu. Nah teman-teman coba deh itu dicoba pakai talbina sebagai pengganti oatmeal. Jadi dulu kan saya pakai oatmeal tuh dulu. Nah sekarang saya udah nggak lagi. Saya sekarang pakai yang talbina, pakai yang alami aja lah gitu. Istilahnya dia ternyata lebih mantap kalau saya pribadi ya. Ternyata lebih mantap talbina dibanding oatmeal. Cuman ya talbina tuh nggak ada rasa sama sekali. Kalau oatmeal kan masih ada rasa tuh. Kok talbina tuh blas hambar banget. Jadi kalau kalian mau campur buah, campur kurma, campur apel, atau campur semangka, atau campur pisang geda, itu jos, enak banget teman-teman. Kalian harus coba itu ya. Oke ya, yuk kita saksikan cuplikan berikutnya. Nah ini udah masuk pembahasan dari Profesor Erfizal. Pikiran itu mungkin perlu diperiksa, ya mungkin kecemasan segala macam itu yang sampaikan Dr. Zaidul tadi. Satu gitu. Kemudian untuk obatnya ya tambahannya aja, binahong juga membantu menormalkan asam lambung.
kemudian juga ada jeruk nipis ya, bukan lemon ya, jeruk nipis. Tuh teman-teman, lihat, perhatiin, jeruk nipis teman-teman, jeruk nipis. Saya udah berapa kali banyak buat artikel tentang jeruk nipis. Wah, ini profesor teman-teman yang bilang, bukan kaleng-kaleng teman-teman. Tuh kan, lihat kan. Jadi emang ini udah dikaji loh, sahabat-sahabatku sekalian, teman-temanku sekalian. Jadi ini bukannya kita dengar-dengar rumors, bukannya kita dengar-dengar dari mentor yang lain. Waduh, itu ya bla 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 bla. Ini profesor yang bilang. Jadi jeruk nipis sangat bagus banget untuk kesehatan lambung kita. Cari jeruk nipis yang kampung. Saya udah banyak banget deh bikin video tentang jeruk nipis ini ya. Ada dulu pertama kali saya bahasnya di artikel JSR Buah. Kemudian saya buatnya lagi di vlog kemarin hunting makanan sehat ke pasar. Itu juga sudah ngebahas juga tentang jeruk nipis. Jadi teman-teman cari jeruk nipis kampung yang ada bijinya, jangan yang nggak ada bijinya. Karena kalau nggak ada bijinya itu sudah berubah genetik dari jeruk tersebut gitu ya. Cari yang alami. Nah teman-teman kalau ragu sumpamanya dengan jeruk nipis ini karena dia asam, teman-teman cukup menggunakan 3 tetes dulu untuk awal-awal. Jadi ambil gelas, 1 gelas itu, gelas minum ya, 350 ml gitu. Kalian cukup peras 3 tetes aja. 1, 2, 3 gitu. Insya Allah saya akan jamin insya Allah aman. Jadi kalian juga harus menanamkan mindset dulu, karena mungkin kalian sudah terlalu masuk di pikiran kalian bahwa yang namanya asam-asam itu pasti bikin kumat, yang namanya asam-asam itu pasti bikin sensasi kambuh lagi. Nah jadi kalian tuh harus membuang dulu mindset itu, menghilangkan dulu mindset itu, tanam ke mindset lagi yang baru adalah, oh ini profesor lo yang bilang, aku coba ah. Jadi saya sarankan 3 tetes aja jeruk nipis, dikasih Himalaya, garam Himalaya, atau kan saya tambahkan lagi dengan madu yang asli. Nah itu akan membuat kalian mungkin jadi nggak terlalu asam gitu ya, nggak terlalu mikirnya terlalu aneh-aneh gitu ya. Nah insya Allah pasti akan aman teman-teman, pasti akan aman insya Allah, mudah-mudahan. Kalian kalau sana rutin minum jeruk nipis ya, tubuh kalian tuh yang dulunya gemuk gitu, yang gemuknya bukan gemuk sehat tapi gemuk lemak semua isinya, nanti kalian akan turun, berat badannya akan turun jadi ideal. Kemudian juga yang kemarin-kemarin suka ngantuk-ngantuan, sering lemas-lemesan, sering gampang capek, dengan mengkonsumsi rutin jeruk nipis ini kalian akan jadi berenergi, jadi nggak gampang capek lagi, nggak gampang ngantuk lagi, kalian bisa beraktivitas lagi. Jadi emang efeknya itu luar biasa. Kalian nggak perlu menggunakan vitamin C, cukup dengan jeruk nipis ini udah banyak banget kandungan dalam itu. Vitamin C dapat, terus juga besinya dapat, mineralnya juga dapat. Jadi banyak yang kalian dapat dari kandungan jeruk nipis ini. Nggak perlu lagi kalian beli vitamin C mahal-mahal teman-teman. Oke, jadi cobain deh itu jeruk nipis peras dikasih garam Himalaya sama dikasih madu. Itu enak banget teman-teman. Nanti kalau saya udah aman 3 tetes, naik lagi levelnya jadi 5 tetes. Nanti udah aman 5 tetes, naik lagi level jadi 2 tetes. Nanti kalau juga sudah aman lagi, naik lagi level jadi 1 buah jeruk nipis setiap pagi pas lagi saat bangun tidur. Belum minum, belum sikat gigi, belum ngapa-ngapain, itu konsumsilah jeruk nipis peras tadi. Itu jamin jos, enak banget. Jadi pertama kali bangun tidur sebelum sholat subuh, kalian minum dulu jeruk nipis peras tadi sama garam Himalaya tadi sama madu tadi. Atau nggak, kalau seandainya nggak ada madu pun juga nggak apa-apa, jeruk nipis peras sama garam Himalaya aja. Nah kalian minum deh tuh. Habis itu baru kalian sholat. Setelah kalian sholat, jam 6-nya baru kalian sarapan tadi talbina tadi. Sarapan talbina sama buah tadi. Wah itu kalian rutinkan tiap hari, itu lambung kan pasti akan bahagia banget. Pencernaan kalian pasti akan seneng banget dikasih makan begituan. Jadi pagi-pagi tuh jangan makan mie ayam, pagi-pagi jangan makan bubur ayam, pagi-pagi jangan makan nasi, teman-teman ya. Makan yang begitu. Wah itu luar biasa deh manfaatnya. Yuk kita saksikan lagi berikut lagi ya. Gelas sedikit atau madu diminum pagi-pagi sekalipun gitu, insya Allah itu justru dia menetralisir asam lambung juga ya. Cuma jangan makan sedikit saja, mungkin boleh, kalau hindari aja semua buah-buahan. Yang nggak tahu Dr. Zaidul nih, ada saya mendapatkan ini, dapat pengalamannya begitu. Jangan makan buah-buahan yang waktu mudanya asam ya, seperti mangga, jangan terlalu banyak makan mangga. Jeruk juga ya, yang dulu waktu mudanya dia asam, itu memicu asam lambung ya. Balik kalau nanti pikiran kita yang sudah tertekan dan segala macam, itu yang pertama harus kita periksa betul-betul. Kita mesti manage stres kita ya, supaya tidak beban-beban yang kita harus kita lepaskan. Itu enak dibicarakan, tapi memang itu harus kita praktikkan yang Dr. Zaidul bilang tadi, dengan iman ya.
Saya kira itu. Dan ada lagi misalnya ya yang biasa tuh di Jawa, di Kalimantan ya, itu biji kedau ya, itu juga bisa menormalkan asam lambung. Dan banyak sekali sebetulnya. Ada dari 2.326 spesies tumbuhan obat yang kita list itu, ada sekitar 475 spesies tumbuhan itu digunakan orang untuk mengobati saluran pencernaan. Ya, saya kira itu. Lihat tuh teman-teman, 475 spesies tanaman yang untuk bisa mengobati gangguan lambung, asam lambung. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa bukan? Allah sudah memberikan kita obatnya, Allah sudah memberikan kita bahan bakunya. Kenapa kita nggak lakukan? Ini loh teman-teman, alami, bahan baku alami, Allah sudah ciptakan untuk kita. Nggak mungkin Allah menciptakan manusia nggak ada bahan bakunya. Manusia aja bikin mobil aja bahan bakunya ada, manusia bikin motor aja ada spare partnya, ya kan? Nah ini Allah membuat kita manusia, menciptakan kita manusia, nggak akan mungkin nggak ada bahan bakunya, pasti ada bahan bakunya. Cuman tinggal kita keyakinan tadi, kita harus yakin bahwa memang ini ada manfaatnya. Jadi jangan asal-asalan juga ya. Selama itu udah ada artikelnya, selama itu sudah ada penelitiannya, yakinkan di pikiran kalian bahwa itu memang bawa kesehatan. Jangan lagi mendengar rumors, jangan lagi mendengarkan hoax yang nggak penting gitu ya. Nah ini seorang profesor nih, seorang akademis gitu loh istilahnya ya, yang bukan kaleng-kaleng banget ini, bukan asal-asal ngomong, dia udah punya penelitian. Nah kalian browsing deh tuh, siapakah Profesor Ervizal ini, dan juga apa yang harus kita ragukan gitu ya. Masya Allah, mereka udah membaktikan hidupnya, udah membaktikan hari-harinya untuk membuat sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Tinggal kita aja yang ikutin teman-teman. Tinggal kitanya aja punya kesadaran bahwa apa ya, sudah waktunya kita berubah, sudah waktunya kita berhijrah untuk jadi lebih sehat lagi. Udah deh, jangan lagi deh ngasal-ngasalan lagi deh, mau ngerokok kayak, mau begadang kayak, mau ngapa-ngapain kayak, udah stop, cut. Jangan zolimi diri kalian lagi, dewasalah, bangkitlah, cari yang terbaik untuk diri kalian sendiri. Udah, ngapain lagi mau aneh-aneh, ngapain lagi mau makan cepat saji, makan yang berlemak-lemak, makan yang enak-enak segala macam tapi nggak sehat, ngapain lagi teman-teman. Jadi yuk mulai sekarang, yuk sayanglah diri kalian sendiri, kalau bukan kita siapa lagi. Jadi kita harus sadar teman-teman bahwa memang tidak semua makanan bisa kita makan. Makanlah makanan yang sehat-sehat untuk tubuh kita, makanlah makanan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Oke ya teman-teman, sekian dulu video saya kali ini, semoga bisa bermanfaat dan semoga kalian makin semangat untuk makan sehatnya, semoga tubuh kalian makin sehat juga. Ingat pepatah dari saya mengatakan, makanlah yang sehat-sehat, tubuh kalian juga pasti akan sehat. Oke, sekian dulu video saya kali ini, jangan lupa di subscribe, tekan like-nya juga, terus share ke teman-teman yang membutuhkan, atau kirim ke forum-forum atau grup anxiety yang lainnya, agar teman-teman yang lain pun juga timbul rasa peduli pada diri sendiri, agar teman-teman juga pada yakin bahwa sakit ini bisa sembuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Ferdiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.